Sebelum kalian menonton, pastikan kalian menekan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serla Herianti Herianto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai etika berpakaian. Sebelum kalian mengetahui apa itu etika berpakaian, saya akan sedikit menjelaskan apa itu etika dan apa itu berpakaian. Etika menurut bahasa Yunani yaitu ethos, artinya kebiasaan. Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku yang berkaitan dengan tindakan seseorang, baik atau buruknya. Dan menurut syariat Islam, bahwa berpakaian adalah memakai pakaian yang sederhana. Artinya, kita tidak harus berlebih-lebihan, harus menutup aurat, sopan dan santun, dan sesuai kodratnya. Tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian secara umum. Yang pertama, menutup aurat bagian tubuh. Kenapa kita harus menutup aurat bagian tubuh? Karena banyak yang kita jumpai gadis dan wanita di luar sana yang tidak menutup aurat, sehingga banyak merangsang laki-laki yang melihatnya, seperti contoh video ini. Adalah salah satu contoh di mana pakaian yang bisa membuat seorang lelaki itu saya cuplikan di sana, laki-laki akan melihat terus dan membuat rangsangannya menjadi naik. Menurut saya banyak pakaian-pakaian di luar sana yang menutup aurat yang tidak mengganggu kecantikan mereka. Yang kedua, sesuai dengan tujuan, kondisi, dan situasi. Kenapa kita harus sesuai tujuan? Contohnya, kita kan pergi ke sekolah, berarti harus memakai baju sekolah, bukan memakai baju renang, baju kantoran, baju tidur, dan lainnya. Dan kenapa kita harus harus sesuai dengan situasi? Karena jikalau kita di luaran sana dalam keadaan dingin, situasi dingin, berarti kan kita harus memakai pakaian yang tebal, bukan yang tipis. Kalau kita memakai pakaian yang tipis, pasti kita akan sangat kedinginan. Begitu pula sebaliknya. Jikalau kita dalam keadaan gerah, panas, berarti kan kita akan memakai pakaian yang tipis, bukan yang tebal. Yang ketiga, tampak rapi, bersih, ukurannya pas, dan sehat. Kenapa kita harus rapi? Karena kalau misalnya orang lain melihat kita berpakaian tidak rapi, pasti melihat kita dalam baju rapi. Kalau kita dalam baju yang tidak rapi, pasti orang lain tidak akan melihat kita. Kenapa kita harus bersih? Karena kalau kita memakai baju kotor, pasti kita akan kena penyakit, dan orang lain yang di sekitar kita akan terkena juga. Kenapa kita harus memiliki ukuran yang pas dalam berpakaian? Karena kalau misalnya kita berpakaian kekecilan, pasti kita tidak nyaman. Begitu pula kalau kita berpakaian yang sangat kegedean, pasti akan mengakibatkan tidak nyaman dalam hal apapun. Yang selanjutnya kita akan masuk ke etika berpakaian sesuai tempatnya, sesuai tempat tertentu. Yang pertama di kantor, yang kedua di kampus, dan yang ketiga di pasar. Yang ketiga ini banyak perbedaannya dan juga ada persamaannya. Persamaannya yaitu semua rapi,
dan menutup aurat. Dan perbedaannya, kalau misalnya di kantor pasti memakai sepatu heels, tas sesuai kebutuhan. Kenapa memakai sepatu heels? Karena di kantor itu harus terlihat elegan. Dan kalau misalnya di kampus, kita itu harus memakai sepatu-sepatu sekolah. Kenapa? Karena di kampus itu untuk belajar, bukan untuk bergaya. Jadi harus menaati pelaturannya. Tasnya juga bukan tas untuk bekerja, tapi untuk bersekolah. Dan untuk ke pasar itu tidak harus memakai pakaian yang berlebihan, memakai pakaian yang sederhana, karena ke pasar itu untuk membeli bahan-bahan dapur. Jadi tidak boleh berpakaian yang seperti ke jalan-jalan, seperti ke mall dan yang lainnya. Yang selanjutnya adapun etika berpakaian ataupun cara berpakaian menurut Islam. Pertama, tutup aurat. Menutup aurat adalah prinsip pertama yang menjadi dasar untuk dikatakannya berpakaian tersebut sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut, dan perempuan itu semuanya aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai hal tersebut, ini dia. Yang kedua, tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang atau transparan tersebut merupakan bukan berpakaian menurut Islam, karena lekukan-lekukan tubuh manusia itu kelihatan. Adapun hadis yang menjelaskan hal tersebut, ini dia. Yang ketiga adalah tidak ketat. Pakaian menurut syariat Islam itu pakaiannya harus longgar, tidak ketat, karena ketat itu akan memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh manusia yang menjadikan laki-laki yang melihatnya berpikiran yang tidak baik dan akan melakukan hal-hal negatif. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Bahwa laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita, dan begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan melarang kita wanita untuk menyerupai lawan jenisnya, dan begitu pula laki-laki. Mungkin itu materi-materi atau pembahasan mengenai etika belajar. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.